Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Setelah sempat ditutup karena dokter dan petugas terkonfirmasi positif COVID-19, pelayanan di Puskesmas Nursalam kini dibuka kembali. Tim Kejaksaan Negeri Aceh Utara mulai mengusut dugaan penyimpangan pembangunan tanggul. Sejumlah relawan mulai mendata jenis burung yang singgah di hutan mangrove pesisir timur Aceh untuk kebutuhan sensus. Pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Nursalam Kabupaten Aceh Timur kembali dibuka setelah ditutup sementara selama 2 hari akibat salah satu dokternya positif COVID-19. Kini suasana Puskesmas Nursalam perlahan ramai seperti sebelumnya. Sebelumnya Puskesmas ini ditutup selama 2 hari karena ada dokter dan seorang tenaga administrasi terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan pelayanan IGD sudah dibuka sejak Sabtu kemarin, setelah dilakukan penyemprotan desinfektan terhadap semua ruangan dan fasilitas puskesmas, termasuk komplek perumahan dokter. Saat ini seluruh pelayanan kesehatan telah normal kembali seperti biasanya, serta tetap menekankan protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah untuk saat ini pelayanan telah berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan-pelayanan di UGD, pelayanan-pelayanan di Poli, jadi berjalan sebagaimana mestinya. Pasien-pasien yang berobat jalan, berobat rujukan, itu sudah bisa berobat seperti mana biasanya. Warga yang berobat di Puskesmas Nursalam pada hari pertama pasca ditutup, sementara terlihat masih kurang antusias seperti biasanya. Protokol kesehatan saat ini juga diperketat, seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Beliau hari ini masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jubir Mahmud dan hari ini di swab yang kedua kali ataupun di PCR yang kedua kali. Mudah-mudahan hasilnya beliau sembuh dari COVID ini, Pak. Dan harapan saya juga dari Puskesmas, semoga masyarakat kembali ke Puskesmas untuk menerima pelayanan dari kami di Puskesmas Nursalam. Sofyan berharap masa pandemi bisa segera berlalu. Pihaknya bersama Muspika Nursalam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terus mencegah penyebaran virus tersebut. Maimunzin melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Dinas Kesehatan Kota Lok Semawai mulai mendistribusikan ribuan dosis vaksin COVID-19 ke sejumlah fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit Senin siang. Pendistribusian vaksin dan perlengkapannya dikawal ketat petugas keamanan hingga proses vaksinasi 10 Februari 2021. Beginilah kesibukan petugas di gudang farmasi Dinas Kesehatan Lok Semawai Senin siang. Para perwakilan 7 puskesmas dan rumah sakit serta klinik kesehatan mengambil vaksin dan perlengkapan vaksinasi. Sebanyak 2.777 vial atau botol vaksin Sinovac disalurkan. Dengan menggunakan ambulan dan mobil dinas, vaksin dan perlengkapan vaksinasi yang sudah dikemas dibawa ke masing-masing tempat penyimpanan untuk disalurkan ke fasilitas kesehatan. Pendistribusiannya dikawal ketat oleh pihak keamanan dari TNI, Polri, serta Satpol PP dan petugas kesehatan dinas terkait. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Semawai, Said Alam Zulfikar menjelaskan, jumlah vial atau kuota yang diterima setiap fasilitas kesehatan berbeda, tergantung kebutuhan dan data yang diajukan. Di antaranya Puskesmas Banda Sakti menerima sebanyak 320 vial, sedangkan Puskesmas Mon Gedung menerima sebanyak 240 vial. Puskesmas telah menyediakan tempat penyimpanan dan juga ada vaksinator di sana yang siap untuk melakukan vaksinasi
terhadap tenaga kesehatan yang ada di puskesmas masing-masing. Persiapan berapa persen kira-kira, Pak? Persiapan untuk melakukannya ini hampir rampung dan kita siap. Insya Allah pada tanggal 10 nanti kita sudah siap. Selain puskesmas, vaksin juga didistribusikan ke sejumlah rumah sakit serta klinik yang ada di Kota Lok Semawe. Demi keamanan, petugas masih ditempatkan di puskesmas hingga proses vaksinasi selesai. Sementara itu, vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada tenaga kesehatan serta tenaga penunjang fasilitas kesehatan. Kemudian disusul kepada pelayan publik yang rentan tertular COVID-19. Muhammad melaporkan dari Kota Lok Semawe. Tim Kejaksaan Negeri Aceh Utara bersama tim ahli memeriksa sampel material tanggul Krungbulo. Sampel akan diperiksa di laboratorium di Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pemeriksaan dilakukan terkait robohnya tanggul, padahal tanggul baru beberapa bulan rampung dikerjakan. Ini adalah pengambilan sampel tahap kedua. Tim Kejaksaan Negeri Aceh Utara menggandeng tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Tim mengambil sampel dari 9 titik di sepanjang tanggul Krungbulo yang roboh. Tim akan memeriksa sampel material untuk disesuaikan dengan spek bangunan dan kontrak pembangunan tanggul tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Pipuk Firman Priyadi mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi tindak melawan hukum dalam pembangunan tanggul yang menjadi penyebab robohnya tanggul, yang kemudian memperparah kondisi banjir di kawasan tersebut pada awal Januari lalu. Namun Kejaksaan belum bisa menentukan kerugian negara hingga hasil uji ilmiah laboratorium dikeluarkan. Yang diperiksa itu pihak-pihak yang terkait ya, seperti KPA, PPK, PPTK, kemudian dari pihak kontraktor perlaksana, kemudian juga pelaksana di lapangan, dan juga konsultan pengawas. Jadi bagaimana, apa pertanggungjawabannya konsultan pengawas? Kalau PMH ya, perbuatan melawan hukumnya sudah ada, banyak kita temukan kejanggalan-kejanggalan. Bangunan tanggul pengendali banjir ini dikerjakan oleh PT Amar Jaya Pratama, perusahaan yang berasal dari Banda Aceh. Proyek tanggul sendiri berada di Desa Blangara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Meski mulai masuk dalam peralihan musim, sejumlah wilayah di Provinsi Aceh masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi ini dipicu masih terjadinya penumpukan massa udara, khususnya di wilayah tengah dan pesisir barat selatan Aceh. Selain wilayah tengah, Aceh Jaya dan Gayo Luwes, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di pesisir barat dan selatan Aceh. Angin kencang dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam juga berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan. Meski demikian, sebagian pesisir timur Aceh mulai masuk dalam peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kabupaten kota tersebut mulai Pidi hingga Aceh Tamiang. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Banda Aceh, Anang Herianto, mengimbau masyarakat tetap waspada banjir dan gelombang tinggi di beberapa perairan di Aceh. Di wilayah Provinsi Aceh ada sebagian sudah masuk masa transisi ke musim kemarau. Nah, itu seperti halnya kita ketahui bahwa di Banda Aceh, Aceh Besar itu mulai memasuki transisi ke musim kemarau. Gelombang dengan tinggi 1 hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di wilayah perairan Banda Aceh dan Sabang hingga Samudra Hindia bagian barat, bahkan Selat Malaka bagian utara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Setelah sempat ditutup karena dokter dan petugas terkonfirmasi positif COVID-19, pelayanan di Puskesmas Nursalam kini dibuka kembali.
Tim Kejaksaan Negeri Aceh Utara mulai mengusut dugaan penyimpangan pembangunan tanggul. Sejumlah relawan mulai mendata jenis burung yang singgah di hutan mangrove pesisir timur Aceh untuk kebutuhan sensus. Menjelang agenda pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2022, selain mengajukan anggaran, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Utara juga telah menetapkan daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 421.448 jiwa untuk periode Januari 2021. KIP Aceh Utara sudah melakukan berbagai tahapan seperti harmonisasi dan sinkronisasi data pemilih. Selanjutnya, KIP Aceh Utara juga akan berkoordinasi untuk tahapan finalisasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Meskipun demikian, berbagai persiapan dilakukan KIP Aceh Utara setelah KIP Provinsi Aceh memastikan pilkada akan berlangsung pada 2022. Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar mengatakan KIP Aceh Utara telah menetapkan daftar pemilih berkelanjutan berjumlah 421.448 jiwa untuk periode Januari 2021 dengan rincian pemilih laki-laki 206.841 orang dan pemilih perempuan berjumlah 214.607 orang. Pemilih tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Data yang kita peroleh itu berdasarkan data yang kita peroleh dari tingkat kampung ya di masing-masing kecamatan. Nah, data ini terus kita update ya, setiap bulannya secara periodik sehingga data pemilih yang berkelanjutan ini tetap kita lanjutkan. Kemarin di 2020 sudah kita lakukan secara periodik juga. Nah, untuk 2021 itu juga akan kita lakukan secara periodik. Jumlah data pemilih berkelanjutan akan terus diupdate setiap bulan secara periodik. Pada bulan Februari, data pemilih berkelanjutan ditetapkan masih sama jumlahnya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Kawasan hutan mangrove di Kota Langsa menjadi tempat persinggahan sejumlah burung air dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Kehadiran puluhan jenis burung ini menjadi lokasi pengamatan sensus burung air internasional atau Asian Waterbird Census tahun 2021. Relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Balai Jurong dalam beberapa hari terakhir ini terlihat sibuk. Mereka mengamati kehadiran sejumlah burung yang singgah di kawasan pesisir timur Aceh. Pengamatan burung dilakukan dari radius 40 km pesisir timur Aceh, meliputi wilayah Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur. Dalam pengamatan tersebut, mereka mendapati sedikitnya ada 34 jenis burung migran yang berasal dari berbagai negara. Sebagian besar burung yang bermigrasi berasal dari Australia, Rusia, Mongolia, dan Jepang. Keberadaan burung air ini menjadi indikasi kawasan tersebut masih relatif baik dan terjaga keasriannya. Burung migrasi yang terpantau diantaranya gagang bayam timur, gajahan besar, terik Asia, dan ceret Mongolia. Sementara jenis burung lokal diantaranya bangau tuntung, bangau bluewok, berkik, dan beberapa jenis burung lainnya yang mulai terancam punah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Balai Jurong Iskandar Haka menjelaskan pengamatan untuk kebutuhan sensus sekaligus mendata jenis burung air yang hidup di kawasan pesisir timur Aceh. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan kesadaran akan kekayaan keanekaragaman hayati guna mendukung upaya pelestariannya. Dari 200 burung migrasi yang masuk ke Indonesia, dalam kawasan 40 km dari Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur ini
telah kita dapati 34 jenis burung migrasi. Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, penanaman mangrove dilakukan oleh BPDAS dan KPH 3. Itu adalah salah satu yang mendukung membaiknya ekosistem di kawasan ini. Sementara itu, hasil pengamatan nantinya akan diberikan kepada Wetland Internasional Indonesia, dan hasil pengamatan ini dapat menjadi pengayaan data keanekaragaman hayati pemerintah Indonesia. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Aceh selalu dikenal sebagai jalur masuk Islam ke Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya situs sejarah peninggalan kerajaan Islam. Tapi sayang, tidak sedikit situs sejarah tidak terjaga, bahkan nyaris hilang dari peradaban. Satu di antaranya adalah situs peninggalan kerajaan Islam Sultan Abdul Aziz Shah, Perlak. Hanya ada beberapa warga yang sudah berusia sepuh dan mengaku bagian dari Sultan Abdul Aziz Shah, yang hanya mengingat sejarah dalam memori pikiran mereka, tanpa ada catatan tertulis. Bukti otentik yang ditinggalkan semasa kerajaan pun sangat sedikit untuk dapat dilihat. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab memudarnya kepercayaan publik terhadap kerajaan Perlak, yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Asia Tenggara. Adalah Abdul Hakim, seorang turunan kerabat Sultan Alaidin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat, yang menyimpan beberapa peninggalan sejarah tersebut, berupa koin dan pedang. Sudah banyak yang meminta Hakim menjual barang bersejarah tersebut dengan harga mahal. Namun Abdul Hakim kukuh menjaga bagian sejarah tersebut. Uang ini dari keturunan, dari turun-menurun. Maka dari kakek dulu sampai bapak saya dan abang saya sampai sama saya. Ini saya simpan koleksi ini dari teman punya. Uang inilah parang panjang, keris, samurai, pedang, daun tubuh, parang panjang, senjata Belanda dan daun panjang. Kecik Payakalui, Kecamatan Perlak Kota, Murdani menegaskan pentingnya situs sejarah ini dikembangkan, sehingga generasi mendatang mengetahui asal-usul nenek moyang mereka. Kita perlu mewarisi nilai sejarah ini kepada generasi penerus, supaya nanti generasi ini tahu tentang arti sejarah. Kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah Perlak khususnya, ini memang cerita yang sungguh menarik karena Perlak ini mempunyai peran yang sangat vital dalam pengembangan agama Islam di Nusantara. Murdani juga sangat berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk melakukan penelitian yang lebih terarah di situs sejarah Perlak ini, sehingga publik punya referensi dan alat bukti yang diakui dunia. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.